Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Andara Azhara dengan NIM terakhir 158 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan dari kelas D. Baik, di sini saya akan mendongeng legenda berjudul Telaga Sarangan. Baik, saya mulai. Dahulu di kaki Gunung Lawu hiduplah sepasang suami istri yang di usia senjanya belum memiliki keturunan. Dalam kesehariannya mereka berdoa kepada Tuhan agar segera diberikan keturunan. Sepasang suami istri itu bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Ki Pasir dan Nyi Pasir dalam kesehariannya berladang dan berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Matahari pun tiba, sedikit demi sedikit menampakkan wujudnya di balik kaki Gunung Lawu dan di dalam hutan terdapat pria parubaya bernama Ki Pasir. Ki Pasir berjalan menuju ladang di tempat ia bekerja. Sampai di ladang, wah, tanamanku tumbuh subur. Ki Pasir bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ki Pasir, ayo makan, aku telah membawakan makanan untukmu. Wah, terima kasih, mumpung aku sudah lapar. Masakanmu memang terbaik, ini sangat lezat. Maaf Ki Pasir, karena selama ini kamu harus bekerja seorang diri. Andai aku mempunyai anak. Sudah, jangan bilang seperti itu. Kita juga sudah berusaha berdoa kepada Tuhan. Tapi Ki Pasir, kita harus berdoa khusyuk lagi. Baik Nyi Pasir, aku akan berdoa lebih khusyuk lagi kepada Tuhan. Iya Ki Pasir, aku juga akan berdoa khusyuk terhadap Tuhan. Beberapa hari kemudian, Nyi Pasir pun membawa kabar yang bahagia untuk Ki Pasir. Ki Pasir, aku membawa berita bahagia untukmu. Berita bahagia apa itu, Nyi Pasir? Aku akhirnya hamil. Wah, benarkah? Selamat untuk kita berdua. Akhirnya kita akan mempunyai seorang anak. Mereka berdua sangat bahagia, serasa alam semesta mendukung kebahagiaan mereka dan mengabulkan permintaan mereka selama ini. Nyi Pasir pun telah mengandung selama 9 bulan dan akhirnya melahirkan. Kemudian diberikan nama Joko Lelung. Mereka berdua pun merasa sangat bahagia. Lengkaplah kebahagiaan mereka. Singkat cerita, Joko Lelung tumbuh menjadi sosok cerdas dan cekatan. Namun Joko Lelung jarang pulang dikarenakan dia suka berkelana di tempat yang belum ia kunjungi. Ia juga mengelola ilmu kebatinan dan ilmu bersemedi. Dia pun juga sesekali pernah pulang, tetapi esok harinya entah Joko Lelung pergi kemana lagi. Saat di depan rumah, bagaimana ini? Joko Lelung tidak ingin
tidak pulang lagi. Ada apa Ki Pasir? Apakah Joko Lelung tidak pulang lagi? Benar Ki Pasir, sepertinya dia tidak ingin menjadi petani seperti kita. Kian hari, tubuh Ki Pasir sudah sangat lemah. Ia berharap agar putranya pulang ke rumah untuk melanjutkan pekerjaan Ki Pasir, yaitu menjadi petani. Tetapi harapannya pupus. Joko Lelung tidak pernah pulang. Akhirnya Ki Pasir pun mengambil keputusan untuk bersemedi di gua, bertujuan untuk sehat, kuat, dan mempunyai umur melebihi manusia biasa. Ia pun pergi ke gua. Tak disangka dalam 15 hari bersemedinya Ki Pasir pun berhasil. Dia mendapatkan sebuah wangsit. Wangsit tersebut menuliskan bahwa Ki Pasir harus menemukan telur dan memakannya agar bersemedinya berhasil. Maksudnya agar Ki Pasir dapat mempunyai tubuh yang sehat, kekal dan kuat dan kekal melebihi manusia biasa. Ki Pasir pun sangat senang dan ia pun berjalan pulang. Saat pulang, Ki Pasir melewati ladang tempatnya bekerja. Dia pun menemukan telur yang sangat besar, seperti bukan telur biasanya. Ia pun teringat kepada wangsit yang ia berhasil dapatkan saat bersemedinya. Dia disuruh untuk memakan telur tersebut agar dia memiliki tubuh yang kuat, sehat, dan memiliki umur yang kekal melebihi manusia biasanya. Ia pun membawa telur tersebut untuk dimakannya nanti. Keesokan harinya, Ki Pasir pun menggantikan istrinya. Dia pun memasak telur yang kemarin ia dapat dan memakannya. Ia pun membagi dua telur tersebut untuk istrinya dan untuk Ki Pasir sendiri. Saat Ki Pasir pun telah memakan telur tersebut, ia pun berjalan menuju ladang. Nah, saat berjalan menuju ladang, Ki Pasir pun bilang, "Wah, tubuhku terasa sangat-sangat ringan." Benar-benar Ki Pasir itu senang karena merasa tubuhnya itu ringan dan bersemedi, dan dia mengira bersemedinya itu berhasil. Saat di perjalanan, Ki Pasir pun merasakan bahwa kepalanya pusing dan dia pun tiba-tiba gatal. Tubuhnya merasa gatal-gatal, dan saat dia menggaruknya, muncullah tubuhnya ada uap panas mengelupas gitulah. Dia pun berkata, kenapa tubuhku seperti ini, gatal, pusing, panas. Ki Pasir pun langsung mencari mata air terdekat untuk merendamkan tubuhnya yang kepanasan. Di sisi lain, Ki Pasir pun habis dari hutan untuk mengumpulkan kayu bakar yang cukup banyak. Nah, saat memasuki rumah,
Nyi Pasir pun senang karena terdapat ada makanan, telur. Ia pun memakan telur tersebut. Nyi Pasir pun makan dan tidak lama kemudian Nyi Pasir pun merasakan hal yang sama seperti Ki Pasir. Kenapa ini? Tubuhku mengapa menjadi seperti ini? Ini gatal-gatal. Nyi Pasir pun sama halnya seperti Ki Pasir tadi, yaitu merasakan pusing, merasakan gatal-gatal di tubuhnya, dan saat menggaruknya kulitnya pun sama dengan Ki Pasir tadi, yaitu meluap, ada panas-panasnya gitu. Nyi Pasir pun langsung menuju ke ladang untuk meminta bantuan kepada Ki Pasir. Saat ia berjalan di ladang, saat dia sampai di ladang, ia pun berkata, Ki Pasir, di mana engkau? Tolong. Tubuhku kenapa menjadi seperti ini? Panas. Saat di ladang tidak ada orang, Nyi Pasir pun langsung mencari sumber mata air terdekat. Saat Nyi Pasir pun berada di balik semak-semak, dan karena Nyi Pasir melihat di balik semak-semak itu terdapat yang sangat mengerikan. Ia pun melihatnya. Ternyata di situ ada seekor naga yang sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Tapi Nyi Pasir pun mengetahui kalau naga tersebut itu adalah Ki Pasir. Dia pun mengatakan, Ki Pasir, apakah itu engkau? Tapi tidak ada jawaban. Ia pun langsung menjebur di mata air tersebut karena tubuhnya sangat-sangat gatal. Dan saat di perairan tersebut, ya benar, mereka berdua menjadi seekor naga, Nyi Pasir dan Ki Pasir. Wah, Nyi Pasir, ternyata kamu juga menjadi naga. Ada apa ini? Tubuhmu kenapa menjadi menyeramkan seperti ini? Aku tidak mau. Tenanglah, kau apakan Ki Pasir? Mereka berdua bergulat di situ. Kau apakan diriku? Ini sepertinya gara-gara aku ingin meminta tubuh kekal. Ini semua gara-gara kamu. Diamlah, tenanglah. Aku sangat marah. Ayo balas dendam ke semua orang agar mereka merasakan seperti kita. Baik, aku setuju. Mereka berdua pun berbalas dendam dengan cara melongsorkan tanah di daerah Gunung Lawu. Semakin dalam dan semakin luas. Jika dibiarkan, Gunung Lawu akan tenggelam. Di sisi lain, Joko Lelung pulang dari bersamanya. Ia pun mengetahui rencana jahat yang akan dilakukan oleh kedua orang tua tersebut, orang tua Joko Lelung sendiri. Ia pun langsung meminta doa dan bersila. Ibu, Bapak, tenanglah. Jangan biarkan amarah kalian merenggut hati baik kalian. Tenanglah. Tapi kedua naga tersebut belum tenang karena sangat-sangat marah. Padahal itu adalah ulah Ki Pasir sendiri. Mereka
kedua naga ini masih sangat marah pada bumi ini, dan itu pun jika dibiarkan Gunung Lawu akan segera tenggelam. Joko Lelung tidak patah semangat dan dia berdoa secara dalam lagi. Ibu, bapak, kumohon tenanglah, ini anakmu Joko Lelung, kumohon tenanglah. Kalian itu mempunyai hati yang sangat baik, jadi tolong jangan hati baik kalian itu direnggut oleh amarah kalian. Tolong tenanglah, ini aku Joko Lelung, ini aku anakmu. Joko Lelung terus berdoa pada Tuhan agar orang tuanya segera diluluhkan amarahnya, dan kedua orang tua Joko Lelung pun mendengar ucapan Joko Lelung. Ia pun menjadi tenang dan bercahaya, dan mereka berdua pun menjadi moksa di dalam perairan tersebut. Dan tapi yang dibuat tadi itu tidak hilang dan menjadi danau yang dikenal sekarang Telaga Sarangan. Terima kasih.